Halo rekan LMA, selamat datang di channel YouTube Lanto Masa. Seperti pada video-video sebelumnya, kami akan membagikan materi ataupun informasi, juga pembahasan soal terkait K3. Dan yang kali ini akan kami bagikan ialah video pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bidang pesawat uap dan bencana tekan, part 1. Isi video. Di dalam video ini terdapat 6 tahapan judul, yaitu yang pertama tentang dasar hukum, lalu yang kedua tentang persyaratan K3 penggunaan pesawat uap dan bencana tekan atau PUBT di tempat kerja, yang ketiga SDM K3 pesawat uap dan bencana tekanan, kemudian yang keempat bahaya pesawat uap dan bencana tekanan, berikutnya yang kelima safety device pada pesawat uap bencana tekan, dan yang terakhir atau yang keenam, pemeriksaan dan pengujian pesawat uap bencana tekan. Untuk itu diharapkan kepada rekan semua agar menyimak video ini sampai habis. Dimulai dari soal nomor 1. Dasar hukum penerapan K3 pesawat uap dan bejana bertekanan sebagai berikut. A. Undang-Undang UAP tahun 1930 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. B. Peraturan UAP tahun 1930. C. Permenaker nomor 1 tahun 1982, Permenaker nomor 2 tahun 1984, dan Permenaker nomor 1 tahun 1988. Dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasan untuk soal nomor 1. Dan untuk jawabannya adalah D. Yang menjadi dasar hukum pengawasan K3 pesawat uap dan bencana tekan adalah 1. Undang-Undang UAP tahun 1930, 2. Peraturan UAP tahun 1930, 3. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, 4. Permenaker nomor 37 tahun 2016 tentang K3 bejana tekanan dan tangki timbun menggantikan Permenaker nomor 1 tahun 1982 tentang bejana tekanan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi, 5. Permenaker nomor 02 tahun 1982 tentang klasifikasi jurulas, 6. Permenaker nomor 1 tahun 1988 tentang klasifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Untuk soal nomor 2, berdasarkan peraturan perundangan K3 yang berlaku di Indonesia, pesawat uap dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Boiler, B. Pesawat uap selain boiler. C. Jawaban A dan B benar, D. Jawaban A dan B salah. Berikut pembahasan untuk soal nomor 2. Dan untuk jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. Berdasarkan Undang-Undang UAP tahun 1930 pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan pesawat uap dalam undang-undang ini ialah suatu ketel uap dan setiap pesawat lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dihubungkan dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan guna bekerja di bawah tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara luar. Dan pada peraturan UAP tahun 1930 pasal 2 dijelaskan mengenai pesawat uap lainnya, yaitu 1. Pemanas air diperuntukkan guna mempertinggi temperatur dari air pengisi untuk ketel-ketel uap dengan jalan pemanasan dengan hawa pembakaran. 2. Pengering uap diperuntukkan guna mempertinggi temperatur dari uapnya dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran bila pesawat-pesawat ini bersambungan langsung dengan ketel uapnya, maka ia dianggap bersatu dengan ketel uapnya. 3. Penguap diperuntukkan guna membuat air sulingan dengan jalan pemanasan dengan uap. Dan 4. Bejana-bejana uap ke dalam mana langsung atau tidak langsung dimasukkan uap dari ketel uapnya, terkecuali pesawat-pesawat yang disebut dalam ayat C. Untuk soal nomor 3, dari sudut pandang tekanannya, ketel uap dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Ketel uap tekanan rendah dengan tekanan kerja ketel uapnya lebih kecil atau sama dengan 0,5 kg per cm kuadrat. B. Ketel uap tekanan di atas atau lebih besar 0,5 kg per cm kuadrat.
C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Berikut pembahasan untuk soal nomor 3. Dan untuk jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan UAP tahun 1930 berbunyi, ketel-ketel uap yang dimaksud dalam pasal 1 dari Undang-Undang UAP tahun 1930 dibagi atas: A. Ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya adalah lebih besar dari 0,5 kg tiap cm kuadrat melebihi tekanan udara luar, dan B. Ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya paling tinggi 0,5 kg cm kuadrat melebihi tekanan udara luar atau ketel-ketel uap tekanan rendah. Untuk soal nomor 4. Dari sudut pandang bangunannya, ketel uap dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Ketel uap tetap. B. Ketel uap berpindah. C. Jawaban A dan B salah. Dan D. Jawaban A dan B benar. Berikut pembahasan untuk soal nomor 4. Dan untuk jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Pada pasal 4 Undang-Undang UAP tahun 1930 berbunyi, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pesawat uap yang tetap ialah semua pesawat uap yang ditancapkan di lantai atau dinding, dan dengan pesawat uap yang dapat dipindah-pindahkan ialah semua pesawat uap yang tidak ditancapkan di lantai atau dinding. Untuk soal nomor 5, dari sudut pandang tempat pemakaiannya, ketel uap dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Ketel uap kapal. B. Ketel uap darat. C. Ketel uap lokomotif. D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasan untuk soal nomor 5. Dan untuk jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Berdasarkan Undang-Undang UAP tahun 1930 dan Peraturan UAP tahun 1930, bahwa ketel uap berdasarkan tempat pemakaiannya adalah: pertama, ketel uap kapal, kemudian ketel uap darat, dan berikutnya ketel uap lokomotif dari kereta api dan tram. Untuk soal nomor 6, dari sudut pandang kapasitasnya, menurut Permenaker nomor 1 tahun 1988, pesawat uap dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Ketel uap berkapasitas lebih kecil atau sama dengan 10 ton uap per jam. B. Ketel uap berkapasitas lebih besar 10 ton uap per jam. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Berikut pembahasan untuk soal nomor 6. Dan untuk jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. Sesuai Permenaker nomor 1 tahun 1988 pasal 8, kewenangan operator ketel uap dan pada tabel lampiran dibedakan menjadi 2 macam. Untuk kelas 1, kapasitas lebih besar 10 ton per jam. Untuk ketel uap kelas 2, kapasitasnya sama dengan atau lebih kecil 10 ton per jam, seperti tertera pada tabel berikut ini. Berlakunya untuk perusahaan di mana dipakai beberapa ketel uap yang dipasang paralel pada satu ruangan tidak terpisah. Untuk soal nomor 7, pesawat uap selain boiler dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Pemanas air. B. Pengering uap. C. Bejana uap dan penguap. D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasan untuk soal nomor 7. Dan untuk jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Pada Peraturan UAP tahun 1930 disebutkan pada pasal 2 sebagai berikut. A. Pemanas-pemanas air diperuntukkan guna mempertinggi temperatur dari air pengisi untuk ketel-ketel uap dengan jalan pemanasan dengan hawa pembakaran. B. Pengering-pengering uap diperuntukkan guna mempertinggi temperatur dari uapnya dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran.
Bila pesawat ini bersambungan langsung dengan ketel-ketel uapnya, maka ia dianggap bersatu dengan ketel uapnya. C. Penguap-penguap diperuntukkan guna membuat air sulingan dengan jalan pemanasan dengan uap. Dan D. Bejana-bejana uap ke dalam mana langsung atau tidak langsung dimasukkan uap dari ketel uapnya, terkecuali pesawat-pesawat yang disebut dalam ayat C. Untuk soal nomor 8, ketel uap adalah A. Suatu pesawat yang dibangun guna menghasilkan uap dan uap tersebut dipergunakan di luar pesawatnya. B. Turbin uap. C. Mesin uap. D. Lokomotif. Berikut pembahasan untuk soal nomor 8. Dan untuk jawabannya adalah A. Suatu pesawat yang dibangun guna menghasilkan uap dan uap tersebut dipergunakan di luar pesawatnya. Berdasarkan Undang-Undang Uap tahun 1930 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa ketel uap ialah suatu pesawat yang dibangun untuk menghasilkan uap yang dipergunakan di luar pesawat tersebut. Untuk soal nomor 9, superheater atau pengering uap ialah A. Salah satu jenis pesawat yang berfungsi untuk memanaskan uap jenuh menjadi uap kering dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran. B. Termasuk bejana bertekanan. C. Termasuk air receiver tank kompresor. Dan D. Termasuk pesawat cairan panas. Berikut pembahasan untuk soal nomor 9. Dan untuk jawabannya adalah A. Salah satu jenis pesawat yang berfungsi untuk memanaskan uap jenuh menjadi uap kering dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran. Pada Peraturan Uap tahun 1930 pasal 2 huruf B, pengering-pengering uap diperuntukkan guna mempertinggi temperatur dari uapnya dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran. Untuk soal nomor 10, pemanas air atau economizer ialah A. Salah satu jenis pesawat uap yang berfungsi untuk memanaskan air dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran. B. Back pressure vessel. C. Sterilizer. D. Bejana uap. Berikut pembahasan untuk soal nomor 10. Dan untuk jawabannya adalah A. Salah satu jenis pesawat uap yang berfungsi untuk memanaskan air dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran. Peraturan Uap tahun 1930 disebutkan pasal 2 huruf A, pemanas-pemanas air diperuntukkan guna mempertinggi temperatur dari air pengisi untuk ketel-ketel uap dengan jalan pemanasan dengan hawa pembakaran. Untuk soal nomor 11, bejana uap ialah A. Suatu bejana yang berfungsi untuk menampung uap, misal steam, heater, sterilizer, deaerator, digester, autoclave, dan sebagainya. B. Botol baja. C. Bejana transport. D. Air receiver tank. Berikut pembahasan untuk soal nomor 11. Dan untuk jawabannya adalah A. Suatu bejana yang berfungsi untuk menampung uap, misal steam, heater, sterilizer, deaerator, digester, autoclave, dan sebagainya. Peraturan Uap tahun 1930 disebutkan pada pasal 2 huruf D, bejana-bejana uap ke dalam mana langsung atau tidak langsung dimasukkan uap dari ketel uapnya. Untuk soal nomor 12, dapat dikatakan ketel uap tekanan rendah apabila A. Tekanan kerjanya sama dengan atau kurang dari 0,5 kg per cm kuadrat. B. Tekanan kerjanya sama dengan 3 kg per cm kuadrat. C. Kapasitasnya kurang dari 1 ton uap per jam. Dan D. Jawaban A, B, dan C salah semua. Berikut pembahasan untuk soal nomor 12. Dan untuk jawabannya adalah A. Pasal 1 huruf B Peraturan Uap tahun 1930 bahwa ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya paling tinggi setengah kilogram cm kuadrat melebihi tekanan udara luar atau ketel-ketel uap tekanan rendah. Untuk soal nomor 13, ketel uap yang dipakai di BUMN atau perusahaan swasta wajib memiliki akte izin untuknya dari Disnaker setempat, kecuali A. Tekanan kerja dikali luas bidang pemanas lebih kecil atau sama dengan dari 0,2. B. Tekanan kerja dikali luas bidang pemanas lebih besar 0,3.
C. Tekanan kerja dikali luas bidang pemanas lebih besar dari 0,4. Dan D. Jawaban A, B, dan C salah semua. Berikut pembahasan untuk soal nomor 13. Dan untuk jawabannya adalah A. Tekanan kerja dikali luas bidang pemanas lebih kecil atau sama dengan 0,2. Pasal 7 huruf A Peraturan UAP tahun 1930 menjelaskan bahwa tidak diperlukan akte izin bagi ketel-ketel uap yang mempunyai jumlah tidak melebihi 0,2 sebagai hasil kalian dari jumlah luas pemanasnya dalam meter kuadrat dengan jumlah tekanan sebenarnya yang tertinggi dalam kilogram per sentimeter kuadrat, kecuali bila tekanan ini lebih besar dari 2 atmosfer. Untuk soal nomor 14, superheater yang menyatu dengan ketel uapnya tidak perlu memiliki akte izin tersendiri. Tetapi untuk superheater yang terpisah dari ketel uapnya harus memiliki akte izin tersendiri kecuali A. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih kecil atau sama dengan 25 mm. B. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih besar 25 mm. C. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih besar 50 mm. D. Jawaban A, B, dan C salah semua. Berikut pembahasan untuk soal nomor 14. Dan untuk jawabannya adalah A. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih kecil atau sama dengan 25 mm. Pasal 7 huruf C Peraturan UAP tahun 1930 menjelaskan bahwa tidak diperlukan akte izin bagi pengering-pengering uap yang tidak langsung bersatu dengan ketel uapnya yang dibuat dari pipa-pipa yang mempunyai garis tengah ukuran dalam sebesar 25 mm atau kurang. Untuk soal nomor 15, pemanas air yang menjadi satu kesatuan dengan ketel uapnya yang dipakai di suatu perusahaan tidak perlu akte izin tersendiri. Tetapi pemanas air yang terpisah dari ketel uapnya harus memiliki akte izin tersendiri kecuali A. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih besar 50 mm. B. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih kecil atau sama dengan 50 mm. C. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih besar 100 mm. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Berikut pembahasan untuk soal nomor 15. Dan untuk jawabannya adalah B. Terdiri dari pipa-pipa yang diameter dalamnya lebih kecil atau sama dengan 50 mm. Pasal 7 huruf B Peraturan UAP tahun 1930 menjelaskan bahwa tidak diperlukan akte izin bagi pemanas air yang dibuat dari pipa-pipa yang mempunyai garis tengah ukuran dalam sebesar 50 mm atau kurang. Untuk soal nomor 16, bejana uap yang diperuntukkan guna memanasi cairan di bawah tekanan yang dipakai di perusahaan wajib memiliki akte izin untuknya, kecuali A. Tekanan kerja dikali volume lebih kecil atau sama dengan 600. B. Tekanan kerja dikali volume lebih besar 600. C. Jawaban A dan B salah semua. D. Jawaban A dan B benar semua. Berikut pembahasan untuk soal nomor 16. Dan untuk jawabannya adalah A. Tekanan kerja dikali volume lebih kecil atau sama dengan 600. Pasal 7 huruf D Peraturan UAP tahun 1930 menjelaskan bahwa tidak diperlukan akte izin bagi bejana-bejana uap yang diperuntukkan guna memanasi bahan cair di bawah tekanan. Sepertinya peti-peti embun, penampung-penampung uap, dan sebagainya yang mempunyai garis tengah ukuran dalam sama dengan atau lebih kecil dari 450 mm. Atau jumlah hasil kalian dari isinya dalam desimeter kubik dengan tekanan uapnya tiap kilogram per sentimeter kuadrat tidak melebihi angka 600 dan pula untuk bejana-bejana uap semacam itu
yang mempunyai isi tidak mengingat tekanannya kurang dari 100 desimeter kubik. Untuk soal nomor 17, bejana uap diperuntukkan guna memanasi bahan cairan di bawah tekanan yang dipakai di perusahaan wajib memiliki akte izin untuknya, kecuali A. Tekanan kerja dikali volume lebih kecil atau sama dengan 300, B. Tekanan kerja dikali volume lebih besar 300, C. Jawaban A dan B benar semua, D. Jawaban A dan B salah semua. Berikut pembahasan untuk soal nomor 17, dan untuk jawabannya adalah A. Tekanan kerja dikali volume lebih kecil atau sama dengan 300. Pasal 7 huruf E Peraturan UAP tahun 1930 menjelaskan bahwa tidak diperlukan akte izin bagi bejana-bejana uap yang diperuntukkan guna memanasi bahan cair di bawah tekanan, seperti bejana-bejana penguap pertama, air tebu, dan sebagainya, mempunyai jumlah dimaksud tidak melebihi angka 300, dan pula bagi bejana-bejana uap semacam itu yang mempunyai isi tidak mengingat tekanannya kurang dari 75 desimeter kubik. Untuk soal nomor 18, suatu unit ketel uap yang memiliki akte izin yang sah dan berkapasitas 10 ton uap per jam atau kurang hanya boleh dioperasikan oleh tenaga kerja yang memiliki sertifikat dari Dirjen Binwasnaker, yaitu A. Sertifikat Operator Pesawat Uap Kelas 2, B. Sertifikat Operator Pesawat Uap Kelas 1, C. Sertifikat Operator Pesawat Uap Kelas 3, D. Sertifikat Operator Pesawat Uap Kelas 4. Berikut pembahasan untuk soal nomor 18, dan untuk jawabannya adalah A. Sertifikat Operator Pesawat Uap Kelas 2. Permenaker nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap pada pasal 8 ayat 2 huruf A, bahwa operator kelas 2 berwenang melayani sebuah ketel uap dengan kapasitas uap paling tinggi 10 ton per jam. Berikutnya untuk soal nomor 19, suatu unit ketel uap yang memiliki akte izin yang sah dan berkapasitas lebih besar 10 ton uap per jam hanya boleh dioperasikan oleh tenaga kerja yang memiliki sertifikat dari Dirjen Binwasnaker, yaitu A. Sertifikat Operator Kelas 1, B. Sertifikat Operator Kelas 2, C. Sertifikat Operator Kelas 3, dan D. Sertifikat Operator Kelas 4. Berikut pembahasan untuk soal nomor 19, dan untuk jawabannya adalah A. Sertifikat Operator Kelas 1. Pada Permenaker nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap pada pasal 8 ayat 1 huruf A, bahwa operator kelas 1 berwenang melayani sebuah ketel uap dengan kapasitas uap lebih besar dari 10 ton per jam. Untuk soal nomor 20, untuk ketel uap darat harus diriksa ujikan ulang atau berkala kepada yang berwenang minimal A. Sekali setiap 1 tahun, B. Sekali setiap 2 tahun, C. Sekali setiap 3 tahun, dan D. Sekali setiap 4 tahun. Berikut pembahasan untuk soal nomor 20, dan untuk jawabannya adalah B. Sekali setiap 2 tahun. Pada pasal 40 ayat 1 Peraturan UAP tahun 1930 bahwa pemeriksaan dalam dari ketel uap kapal diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun, dan ketel uap darat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. Untuk soal nomor 21, untuk ketel uap, kapal harus diriksa ujikan berkala kepada yang berwenang minimal A. Sekali setiap 1 tahun, B. Sekali setiap 2 tahun, C. Sekali setiap 3 tahun, D. Sekali setiap 4 tahun. Berikut pembahasan untuk soal nomor 21, dan untuk jawabannya adalah A. Sekali setiap 1 tahun. Pada pasal 40 ayat 1 Peraturan UAP tahun 1930 bahwa pemeriksaan dalam dari ketel-ketel uap kapal diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun, dan ketel uap darat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. Untuk soal nomor 22, untuk ketel uap lokomotif yang saat ini banyak dipakai di pabrik CPO, harus diriksa ujikan berkala kepada yang berwenang minimal A. Sekali setiap 1 tahun, B. Sekali setiap 2 tahun, C. Sekali setiap 3 tahun, dan D. Sekali setiap 4 tahun. Berikut pembahasan untuk soal nomor 22, dan untuk jawabannya adalah C. Sekali setiap 3 tahun.
Pada pasal 40 ayat 2 Peraturan UAP tahun 1930 bahwa ketel-ketel lokomotif dari kereta api dan tram diuji kembali sekurang-kurangnya selalu dalam 3 tahun, terhitung dari tanggal dijalankannya setelah pengujian atau opname terakhir. Untuk soal nomor 23, untuk pesawat uap selain boiler, misal bejana uap yang dipakai di BUMN atau swasta, harus diriksa ujikan kepada yang berwenang minimal A. Sekali setiap 2 tahun, B. Sekali setiap 3 tahun, C. Sekali setiap 4 tahun, dan D. Sekali setiap 5 tahun. Berikut pembahasan untuk soal nomor 23, dan untuk jawabannya adalah C. Sekali setiap 4 tahun. Pada pasal 40 ayat 3 Peraturan UAP tahun 1930 bahwa pesawat-pesawat uap selain ketel-ketel uap dan yang bangunannya mengizinkan diperiksa dalamnya sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun. Untuk soal nomor 24, air receiver tank atau bejana angin kompresor yang dipakai di BUMN atau swasta harus diriksa ujikan kepada yang berwenang minimal A. Sekali setiap 5 tahun dan jika isinya klorin atau campuran senyawa dengan klorin, minimal sekali tiap 2 tahun. B. Sekali setiap 3 tahun. C. Sekali setiap 4 tahun. D. Sekali setiap 1 tahun. Berikut pembahasan untuk soal nomor 24, dan untuk jawabannya adalah A. Sekali setiap 5 tahun dan jika isinya klorin atau campuran senyawa dengan klorin, minimal sekali setiap 2 tahun. Dari lampiran tabel 2 bejana tekanan berisi gas, asam, maupun gas, Permenaker nomor 37 tahun 2016 dapat dilihat bahwa riksa uji untuk kompresor berisi angin atau air udara dilakukan sekali tiap 5 tahun dan pengujian bejana tekan penampung klorin atau senyawanya pemeriksaan berkala dilakukan sekali tiap 2 tahun. Untuk soal nomor 25, pengujian pertama dari suatu pesawat uap adalah A. Pengujian sebelum pesawat uapnya ditembok atau dipasang isolasi. B. Dalam rangka penerbitan akte izinnya. C. Setelah memiliki akte izin. D. Jawaban C salah. Berikut pembahasan untuk soal nomor 25, dan untuk jawabannya adalah A. Berdasarkan Peraturan UAP tahun 1930, pengujian pertama pada pesawat UAP yaitu pada pasal 8 yang berbunyi akte izin itu adalah diberikan setelah pesawat UAP-nya oleh Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja diperiksa dan diuji menurut yang ditetapkan dalam pasal berikut. Pasal 29 ayat 1 berbunyi pengujian pertama dari sesuatu pesawat UAP dilakukan sebelum pesawat UAP itu ditembok atau diberi bersalut. Pasal 9 Undang-Undang UAP tahun 1930 menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan dan percobaan pesawat UAP yang pertama kali dilakukan oleh negara juga untuk memperoleh surat izin baru dalam hal surat izin aslinya hilang, dikenakan biaya yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Untuk soal nomor 26, tingkap pengaman atau safety valve pada ketel uap berfungsi A. Membuang uap secara otomatis jika tekanan uap dalam pesawat uapnya telah melebihi tekanan kerja yang diizinkan dalam akte izinnya. B. Menunjukkan suhu uap. C. Menunjukkan tekanan uap. D. Menunjukkan tinggi permukaan air dalam ketel. Berikut pembahasan untuk soal nomor 26, dan untuk jawabannya adalah A. Membuang uap secara otomatis jika tekanan uap dalam pesawat uapnya telah melebihi tekanan kerja yang diizinkan dalam akte izinnya. Pada pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan UAP tahun 1930 disebutkan bahwa 1. Tingkap-tingkap pengaman itu harus diperbuat dan dipasangkan pada pesawat uapnya demikian rupa hingga dapat mudah diangkat dan diperiksa. 2. Muatannya harus diatur demikian rupa hingga tingkap-tingkapnya dapat menyalurkan uapnya segera. Bila tekanan di dalam pesawat uapnya menjadi lebih tinggi dari yang diperbolehkan untuk pesawat uapnya. Untuk soal nomor 27, kekurangan air pada ketel uap dapat mengakibatkan A.
terjadinya overheating pada material, B. terjadinya pelemahan pada material, C. terjadinya perubahan bentuk pada material, D. jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasan untuk soal nomor 27, dan untuk jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Kekurangan air dalam ketel uap dapat mengakibatkan overheating. Jika terjadi overheating, maka kekuatan pelat pipa ketel akan menjadi lebih rendah dari semula. Pemanasan pada pipa-pipa air dapat menyebabkan pipa bengkak dan pecah akibat tidak dapat mentransfer panas, dan kemudian karena overheating tersebut ketel uap bisa meledak. Untuk soal nomor 28, ketel uap tekanan rendah harus diberi appendix sebagai berikut. A. Gelas pedoman air, pompa air, pengisi, pipa pengaman, kerangan pembuat, pelat nama. B. Safety valve, C. Alarm, D. tingkap pengaman. Berikut pembahasan untuk soal nomor 28. Dan untuk jawabannya adalah A. Gelas pedoman air, pompa air, pengisi, pipa pengaman, kerangan pembuang, pelat nama. Pada pasal 13 Peraturan UAP tahun 1930 bahwa ketel-ketel uap tekanan rendah harus diberi perlengkapan sebagai berikut. A. Sekurang-kurangnya 1 gelas pedoman air, B. Sekurang-kurangnya 1 alat pengisi, C. 1 pipa pengaman terbuka yang ujungnya berada pada tinggi batas air terendah, mempunyai garis tengah ukuran dalam sekurang-kurangnya 50 mm dan mempunyai jarak antara ujung ke ujung diukur secara tegak lurus paling besar 5 meter. D. Suatu kerangan pembuangan, dan E. Suatu pelakat nama. Demikian kami sampaikan pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bidang pesawat uap dan bejana tekan part 1. Terima kasih telah menonton tayangan ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, share, dan tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar.